toxic parenting bukan tentang orang tua yang keras, tapi orang tua yang tidak bisa melarang sesuatu yang merusak akhiratnya anak. Ada orang tua, anak yang melakukan kesalahan langsung pusap, tabok. Itu bukan tegas, itu mengazab. Iqab itu selama ini orang nyebutnya hukuman, sehingga tidak memiliki dampak. Padahal iqab itu dari kata bahasa Arab aqaba yaqibu akibatan. Ada hukum sebab akibat, akibah. 0 sampai 7 tahun tuh wajib salah anaknya. Iya. Semakin banyak dia salah, semakin banyak kita untuk memberikan informasi yang soleh itu seperti apa, yang soleha seperti apa. Umur ini tidak teaching lagi tapi coaching. Jadi ini memang keluarganya keluarga yang tawadu. Gitu. Tawadu. Banyak Jadi, ketawa, soalnya tawa ya. Ketawa sama duduk. Seorang ayah itu harus punya authority. Ayah yang tegas dan tega gitu loh Mas. Gitu. Karena itu haknya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini episode selanjutnya bersama dua guru kita nih, Masya Allah, Ayah Irwan sama Ustadz Ajo Bendri. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Ayah Irwan, Alhamdulillah. baru ketemu kayaknya udah ngantuk banget nih. Itu ya. Ayah Irwan ini menjelang senja. Secara maknawi menjelang senja. Dan physically. Tapi perbedaan umur ayah sama Ustadz berapa tahun? 15-an. 15 ya? Oh, lumayan ya Ustadz ya? Lumayan. Oh, Masya Allah. Jadi makanya ini suhu ya. Kalau dicupu Berapa derajat suhunya? Iya. Ustadz, tapi ketemu dulu sama Ayah Irwan di mana? 20 tahun lalu, 23 tahun lalu. Oh, udah lama Kami Di sebuah teras di dekat rumah sakit lah. Oh gitu? Oh enggak. Kita waktu itu di Aceh. Jadi relawan? Iya, relawan. Bener-bener? Enggak, beliau relawan, saya paksawan soalnya. Harus menghadapi beliau juga. Iya, makanya. Ya, rela di apa? Oh enggak ya. Jadi banyak interaksi berdua menangani masalah anak di Aceh. Berapa hari? 10 hari waktu itu ya? 10 hari kita muter-muter ke lokasi bencana. Dan persahabatan kami dimulai saya muntah di pangkuan dia. Kenapa? Ya karena kan perjalanan darat itu. Wah, itu naik-naik gunung tuh ya? Ya gitu. Saya nggak tahan, saya bingung. Saya kan di tengah di depan gitu, di samping supir, kanan teman. Akhirnya ya dia bilang daripada ke supir udah dia. Kalau ke supir disuruh keluar gua. Karena dia kan. Dan dia bisa pasrah ya, udahlah. Ya udahlah. Mau gimana lagi kan itu ya. Gitu ya. Tapi saya bilang tuh itu tanda persahabatan gitu. Tanda persahabatan dari muntah ya. Sampai sekarang dia itu masih ingat memori itu. Dan dia belum pernah bisa ngebalas. Dia belum bisa balas karena kalau kita duduk sebelah, saya udah buru tahu kalau udah mau muntah saya muntah belakang. Masya Allah. Ustadz Bendri sama Ayah Irwan pertemanan persahabatannya sudah cukup lama, 20 tahun lebih, dan ini bisa menjadi contoh juga buat kita semua ya. Artinya perbedaan umur tuh bukan membuat nggak bisa bareng-bareng ya Ustadz ya. Dan alhamdulillah memang sekarang memang banyak sekali berinteraksi bersama-sama, berkolaborasi dengan membangun Fatherman. Masya Allah, tabarakallah. Ini ilmu yang dimana kita memang benar-benar bisa kita praktekkan ayah bunda semua ya. Dan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang menurut saya kita awali dengan ada pertanyaan seseorang Ustaz. Jadi ada orang nanya dan heran. Orang tuanya tuh heran kepada anaknya yang sangat-sangat berulah ketika remaja. Padahal dulu dia tuh dibilang anak yang soleh, terus dia taat sama orang tuanya, disuruh ngapain yang ini patuh gitu ya, nggak ngelawan orang tua. Tapi ketika remaja SMA Ustaz, ya itu nggak tahu kenapa kok dia bisa dibilang bandel, bukan hanya ngeselin, tapi bandel dan berulah, dan orang tuanya tuh sering dipanggil sama sekolah gitu loh Ustaz. Ini kenapa bisa? Padahal kan dulu baik gitu. Kok? Padahal kan bahasanya kalau orang bilang ya fondasi itu dari awal tuh, dari awal itu fondasinya segala macam, bahasanya akhlaknya baik, wah ini gift dari Allah nih. Kok di umur remaja jadi berbeda? Gimana Ustaz? Ya.
Dan itu bukan Mas Wisnu yang diceritain. Bukan. Kan ada sewa soalnya. Kalau kita dulunya bandel. Enggak, kalau jangan. Khawatir ya. Nggak bisa nyalek. Aduh. Catatan penting mengenai apapun tentang perilaku anak desa dewasa adalah kita tidak disuruh untuk mengevaluasi pihak luar dulu. Karena yang Allah inginkan ketika kita diuji apapun termasuk dengan anak, Allah inginkan kita seperti Nabi Adam yang Allah muliakan dengan kemuliaan meskipun dalam tanda kutip ada hal-hal yang misalnya tidak sesuai. Misalnya Nabi Adam itu kan ternyata anaknya ada yang pembunuh, yaitu adalah Qabil. Ya. Padahal secara hal kita lihat Nabi Adam itu dalam hal ini sama istrinya wanita yang mulia, beliau juga nabi yang mulia, kok ada anaknya yang pembunuh. Maka yang pertama adalah apapun yang terjadi dengan kondisi luar, Allah menginginkan kita nggak usah nyari kambing hitam dulu di luar. Poinnya adalah lebih baik muhasabah dulu. Dan itu yang dimuliakan. Kenapa Nabi Adam dimuliakan? Karena Nabi Adam itu punya jiwa itiraf. Ya. Itiraf itu jiwa Nabi Adam, saat apapun Nabi Adam melakukan muhasabah personal. Ya. Contoh beliau dikeluarkan dari surga. Padahal biang kerok beliau dikeluarkan dari surga kan iblis. Tapi kan nggak pernah Nabi Adam mengatakan ya Allah laknatna iblis. Iblis biang kerok semuanya ini gara-gara iblis. Tidak. Nabi Adam justru menunjukkan apa yang Allah mau. Dan itu membuat Nabi Adam dimuliakan. Walaqad karamna bani Adam, kami muliakan bani Adam dan keturunan gitu. Kenapa? Salah satunya Nabi Adam justru mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kenapa pada saat kita melihat kok anak udah remaja gini, pertama evaluasi ke dalam. Jangan satu, apa yang kita sebut baik selama ini anak taat, jangan-jangan itu bukan karena kesadaran. Taat yang kita lihat selama ini jangan-jangan taat karena ketakutan. Misalnya anak saya itu taat kalau saya bilang sholat gitu. Tapi bisa jadi dia sholat itu taat karena khawatir dihukum, khawatir di label buruk gitu. Sehingga dalam hal ini dia belum punya dalam tanda kutip kekuatan termasuk alasan untuk melawannya gitu. Sehingga begitu dia merasa di masa remaja dia punya komunitas, punya pertemanan, dia baru mengenali selama ini gue tuh sebenarnya berada dalam kondisi tekanan loh. Nah teman-temannya ada yang mengompori ya lu jangan mau aja, lu harus tunjukkan diri lu gitu. Akhirnya mulai tuh apa yang selama ini kita nggak sadari. Maka kenapa pembahasan kita lebih bagaimana tanpa harus kita memungkiri ada faktor luar, lingkungan yang buruk. Lebih baik pertama muhasabah. Adakah utang pengasuhan kita kepada anak kita? Adakah luka pengasuhan? Ada utang dan luka pengasuhan. Mungkin ada yang nanya, lah emang ada utang? Ada. Utang pengasuhan itu kan istilah yang sejatinya kita merujuk kepada dalil Nabi. Kata Nabi, inna lil waladika alaika haqqan. Sesungguhnya anakmu punya hak atas dirimu. Jadi anak itu kata Nabi punya hak. Sebagaimana ortu punya hak, anak pun punya hak. Nah ketika hak itu tidak berikan, itu yang kita sebut hutang. Nah sayangnya kita nggak tahu apa sih hak anak. Nah itu dulu, apa sih yang harus diberikan ke anak. Karena kita nggak tahu, kita merasa baik-baik saja. Jangan-jangan kita yang merasa baik-baik saja itu misalnya, anak saya taat kok saya suruh. Perhatikan dulu, dia taat karena kagum sama kamu atau karena takut sama cinta. Kalau dia cinta, dia akan berikan yang terbaik. Tapi kalau takut, bisa jadi sebenarnya dia hanya menahan diri saja. Makanya kan jangan-jangan selama ini kita terlalu keras, terlalu banyak menuntut, dan itulah membuat anak kita dalam tanda kutip menjadi munafik. Kalau istilah Syekh Muhammad Bashir itu, salah satu pakar pendidikan Al-Jazair, la taqrahu auladakum fa innahum yaj'aluna nifaq. Jangan kamu kasar, keras sama anakmu. Sifat keras dan kasarmu menjadikan anakmu menjadi munafik gitu. Jadi sifat munafik yang dialami oleh anak-anak diantara kan adalah beda di depan ayahnya sama beda di luar ayahnya gitu. Di depan ayahnya dia menunjukkan kesalahan, di luar dia kesalahan gitu. Artinya benar-benar dia liar gitu. Nah kalau ini terjadi berarti apa?
Berarti ketika dia sudah dewasa, dia berani menunjukkan dalam tanda kutip kesalahan dan sebagainya, itulah aslinya dia yang selama ini nggak kita sadari. Dia sudah punya merasa kekuatan, dia sudah bisa dalam tanda kutip melawan gitu ya. Nah, perlawanan anak ke orang tua itu kan dalam tanda kutip ada dua. Satu, dia secara maskulin benar-benar melawan. Jadi maunya apa? Papa maunya apa sih? Ayo gue benar-benar malah ngajak berantem itu. Itu berarti dia punya tumpukan emosi yang belum selesai itu. Atau yang kedua, dia melawan dengan cara feminim. Dia nggak ngelawan tapi apa kata orang tuanya nggak diikutin. Apa yang dilarang justru dikerjain. Nah, dulu orang tuanya ngelarang misalnya main game. Dia sengaja tuh di rumah aja main game terus. Dia ngelawannya cara gitu. Orang tuanya bilang kamu nggak boleh ke teman sama ini, malah berteman. Apapun dilarang dikerjain, apapun dilarang kerjain. Jadi opposite, jadi oposisi. Ya, bahkan lebih ekstrimnya kalau anak perempuan, dia akan mencari sesuatu yang berbeda dengan ayahnya. Misalnya kamu kalau cari suami yang kayak gimana? Asal jangan kayak bapak. Ini mengerikan. Nah, ini yang kita sebut namanya utang, bahkan bisa jadi luka pengasuhan begitu. Ini yang apa namanya? Memang penting ya, ilmu tuh penting banget. Terkadang itu ya semoga Allah memaafkan orang tua kita siapapun itu. Maksudnya segala respect dan hormat kita kepada orang tua, tapi kita harus paham bahwa orang tua kita mungkin belum mendapatkan ilmu ya Ustadz ya. Ada beberapa orang tua dan cenderung rata-rata yang anak kalau misalnya ngobrol sama teman-teman ya, apalagi yang lebih atas lagi, itu rata-rata orang tua itu keras-keras Ustaz. Bahkan ada beberapa yang sampai nggak berani duduk di atas meja di atas meja. Di atas meja. Di atas meja nggak sopan dong, Ayah Irwan. Duduk di atas kursi maksudnya, tapi nggak semeja, duduknya di bawah semua Ustaz. Jadi ayahnya yang duduk, anak-anaknya di bawah semua itu. Jadi pendidikan keras memang. Tapi alhamdulillahnya memang beberapa menganggap ya itu didikan orang tua gue, tapi gue jadi gitu kan. Tapi di satu sisi ada juga yang terluka Ustaz. Ada yang ngerasa ya ini gara-gara ini gue, ini bokap gue nih, nyokap gue kayak gini-gini gitu kan. Ada yang memang dia bilang gue jadi berhasil nih, tapi di satu sisi jadi kaku Ustaz. Jadi kaku tuh jadi bahasanya dia berhasil memang, disiplin anaknya. Tapi di satu sisi dia jadi empatinya kurang Ustaz. Betul. Nah kalau misalnya Ayah Irwan sendiri bagaimana Ustaz? Ayah Irwan. Iya, jadi gini Mas Wisnu. Aspek tumbuh kembang itu kan ada berapa ya, bukan hanya persoalan fisik, tapi ada persoalan spiritual, emosional, intelektual dan sosial. Jadi seluruhnya ini harus diberikan hak yang sama gitu loh Mas Wisnu. Kadang-kadang yang tadi kita sebut utang pengasuhan itu artinya kadang-kadang ada yang kita lalaikan Mas. Satu sisi kita berikan stimulasi fisikal, tapi kita lupa memberikan stimulasi emosional. Jadi ketika tumbuhnya, ketika dia besar, fisiknya besar, tetapi secara emosional dia nggak berkembang. Karena apa? Karena kita lalai dulu waktu ketika kecil. Kita tidak mengajarkan empati, tidak mengajarkan tanggung jawab, tidak mengajarkan kemandirian. Sehingga ketika dia besar, dia mungkin secara fisik luar biasa, tapi nggak ada empatinya sama orang tua, nggak ada hormatnya sama orang tua gitu. Nah, salah satunya adalah karena memang ada tahap-tahap tertentu yang kita abai nih. Jadi kita nggak seimbang nih Mas untuk memajukan fisikal dan memajukan intelektual. Sama gini Mas. Misalnya ada anak kita yang sudah besar, gitu, badannya besar, tapi cara berpikirnya seperti anak-anak gitu loh Mas. Gitu. Kenapa? Karena memang kita nggak memberikan stimulasi secara seimbang buat pikirannya. Contoh nih Mas, kalau anak kita misalnya di umur 9 tahun, 10 tahun ke atas, gitu, secara fisik oke nih Mas, gitu. Tetapi ketika dia ada masalah, kita menyelesaikan masalah dia dengan segera. Padahal di umur itu kita harus serahkan masalah itu ke dia gitu loh Mas. Di umur berapa tadi? 9 atau 10 tahun ke atas. Kita sudah harus mengajarkan berpikir, menganalisa dan memutuskan. Gitu. Jadi saatnya di mana kalau dia sudah ada masalah, kita bilang ke dia, yang penting kita terima dulu perasaannya. Abang ada masalah, mungkin berat banget Bang, tapi menurut Abang gimana gitu ya. Itu adalah suatu hak dia untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kita lupa Mas, sampai anak umur 15 tahun, 16 tahun ada persoalan, kita bilang udahlah biar papa aja, kamu konsentrasi sekolah aja gitu. Ketika nanti kita mulai panen, yang tadi Ustadz disampaikan, 15 tahun ke atas kita panen, yang kita panen cuma fisiknya doang. Tapi cara berpikirnya kita nggak panen. Cara secara emosi kita nggak panen gitu loh Mas. Maka sampai ketika dia menikah,
kita akan memetik panenan ini hanya fisik saja, tapi kita semua emosional tertinggal, intelektualnya tertinggal, sosialnya tertinggal gitu. Yeah. Nah ini yang kita sebut dengan persoalan tentang pengasuhan itu, keabaian dan kelalaian kita terhadap 5 aspek ini gitu loh. Yeah. Sama gini loh Mas itu kadang-kadang ke anak-anak waktu kecil di umur-umur tertentu kan kita sering nanyain persoalan misalnya berangkat ke sekolah. Ya. Bekal udah belum misalnya gitu. Ya. Sampai anak kita kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9 kita masih tanyain bekal juga. Padahal sebenarnya yang harus kita tanyain bukan lagi persoalan fisik. Yang paling berkembang itu persoalan sosial emosinya dia gitu. Nah, kita tanya gimana Abang, bahagia nggak hari ini? Siapa yang Abang bantu hari ini di sekolah gitu. Itu adalah salah satu haknya dia untuk ditanya gitu, untuk perkembangan emosinya gitu. Di umur berapa itu Ayah? Di umur 10 tahun ke atas Mas. Tapi yang paling berkembang tuh sekitar umur 10 tahun, 11 tahun ke atas itu sangat berkembang. Kita lebih tanya soal emosinya. Betul. Ya. Sampai nanti puncaknya kembangan kecerdasan emosi, sosial emosi itu umur 17-18 tahun Mas, itu puncaknya. Oh, itu puncaknya ya. Puncaknya sebenarnya. Berarti rentang antara 10 sampai 17 pembiasaan, terus itu ya? Role play Mas. Role play. Jangan tanyain lagi soal bekal makanan, soal apa, tanyain soal emosinya, sosial emosinya. Siapa yang ditolong, siapa yang lain-lain gitu. Nah, ini yang nanti akan menghasilkan yang tadi itu Mas tentang pengasuhan itu. Bahkan ketika dia menjadi seorang pejabat, apakah gubernur, apakah presiden atau apa, mungkin secara intelektual, secara fisik dia oke. Tapi untuk memutuskan persoalan 200 juta lebih masyarakatnya, rakyatnya, dia ragu-ragunya luar biasa. Dia sangat terpengaruh ke orang lain gitu. Apa yang terjadi? Ratusan juta orang korban. Kenapa? Karena hutang pengasuhannya waktu dia kecil. Gitu. Secara intelektual nggak mendapatkan itu, secara emosional nggak mendapatkan itu. Nah gitu Mas. Jadi itu utang. Kalau luka lebih kepada masalah psikologi sebenarnya Mas. Gitu lebih udah psikologis. Nah kalau tadi yang disebutkan oleh Ustadz Benri, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau utang memang skema baru, membuat skema baru gitu loh Mas gitu. Apa yang kosong ya kita tambahkan. Oke, kalau soal skema baru nih bagaimana Ustadz? Jadi Ayah Irwan sampaikan tadi ada hutang, ada luka gitu ya. Karena kalau nggak diluka ya berarti ditutup kan? Ya, kalau luka itu dibasuh. Itu buka ya? Buka doang. Untuk beloknya saya nggak dapat. Harusnya kasih kode tuh. Itu. Oh ya Irwan, maaf ya Irwan. Ini yang padahal udah serius. Iya betul. Aduh. Bukan, kalau luka itu kan pemain bola. Lukaku. Lukaku. Tapi udah nggak diinter. Oh udah nggak diinter. Jadi lukamu. Luka kita lah. Luka kita. Aduh mohon maaf ya. Mas Wisnu ada nggak yang host yang seumuran saya? Jadi nyambung nggak? Nyambung ya. Ya Allah. Nah terkait ini, oke, kalau misal kita bilang ini yang sudah kejadian ya, misal udah kejadian seperti ini, berarti kalau nggak salah waktu itu episode sebelumnya kita apakah harus mengulang lagi ya Ustaz? Betul, bukan mengulang, istilahnya kita memang membuat skema baru, reparenting istilahnya, dan kita harus mengevaluasi dulu. Ini muhasabah dulu ya Ustaz? Muhasabah dulu, muhasabah itu kan untuk kita menerima dulu bahwa sebagian besar orang itu kadang menolak bahwa ingin disalahkan. Ya, tapi ketika dia menolak, akhirnya dia nggak mau perbaiki. Nah, Nabi Adam kan berbeda. Kenapa? Nabi Adam dan iblis statusnya sama-sama melakukan kesalahan, tapi iblis dilaknat, Nabi Adam diterima, bahkan diampuni dosanya. Karena iblis kekeh dengan hal ini mengatakan, oh enggak, saya itu merasa lebih baik, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kan berdalih. Karena Nabi Adam kan enggak, pasrah aja, terima dulu. Nah, penerimaan itu penting untuk ngeliat tidak ada satupun ayah yang sempurna. Kita juga sadari, tapi kita mencoba tuh berdamai, penerima. Barulah kita evaluasi apa ya sebagai orang tua yang belum saya lakukan. Kan tadi Ayah Irwan 5. Dari 5 hal itu, dari fisikal, spiritual, intelektual, emosional dan sosial, mana yang kurang. Misalnya gini, kalau tadi Mas Wisnu bilang anak yang kaku tuh, dia keras, berarti dia asupan emosionalnya nih nggak ada. Karena jangan dia akhirnya dia nggak bisa ungkapkan sayang karena kita nggak pernah menstimulan dengan sayang gitu. Itu jadi masalah. Atau bahkan lebih parahnya adalah jangan-jangan dia bukan sekedar utang tapi luka. Kalau luka itu wilayah psikis dia yang nanti diekspresikannya kedua hal. Satu, ekspresi ke dalam dia menjadi pribadi yang minder, pribadi yang menutup diri dari orang lain gitu. Kalau yang luka yang kedua menunjukkan keluar dengan cara agresif, menyakiti orang, itu luka yang diwujudkan lain.
Nah, dua hal ini kalau terjadi utang dan luka, maka lukanya basuh dulu. Basuh dulu kenapa? Supaya dia mau membasuh luka supaya yang utangnya bisa dilunasi dulu. Nah, untuk membasuh luka inilah kenapa kita harus mengenali apa yang menjadi problematika dia. Jangan-jangan tadi Ayerwan kan pernah menyinggung di beberapa episode yang sebelumnya, bukan seberapa besar cinta yang kita berikan ke anak, tapi seberapa banyak anak terima. Maka ini juga menjadi jawaban bahwa luka pengasuhan itu bukan di wilayah apa yang kita beri, tapi apa yang dipersepsikan oleh anak. Namanya wilayah wahmiyah. Contoh gini, kalau tadi ada yang bilang gini, Mas Windu membuka begini, ada yang bapaknya keras gitu, tapi dia jadi karena dia mempersepsikan keras bapaknya itu dengan hal yang baik. Dia merasa ini mungkin cara bapak untuk membuat disiplin ya. Dia bisa mendapatkan insight itu, entah dari temannya atau dari yang lain, dia dapat cara bapak untuk misalnya. Dan insight ini kan diperoleh banyak faktor. Bisa jadi bapaknya keras di satu sisi, tapi lembut yang lain. Sehingga dia melihat gini, bapak konten ini keras, tapi yang lain tuh dia baik gitu. Oh itu oke Ustaz ya? Nah itu gak ada masalah. Dalam pengertian bahwa itu kan wilayah persepsi yang anak betul. Nah kalau ada anak, misalnya gini, ini kita ngambil contoh dari sejarah. Bagaimana seorang Salahuddin Al-Ayyubi pernah dibanting sama Najmuddin Ayyub. Pernah dibanting itu kan salah. Tapi Salahuddin tuh berpikirnya gini, ketika dibanting kan kalimat ayahnya cuma katakan gini, bukan untuk ini ayah menikahi ibumu. Ayah nikah ibu kamu untuk membebaskan Al-Aqsa, bukan untuk main-main gitu. Dari kalimat itulah Najmuddin dibanting itu dia nggak nangis. Kemudian ayah nangis, ya lima letak, kenapa kamu nggak nangis? Dia jawab gini, pembebas Al-Aqsa nggak boleh menangis. Gitu. Jadi dia bisa mempersepsikan itu. Persepsi inilah yang kita nggak tahu di wilayah mana anak itu dapatnya. Jangan-jangan kita udah baik saja, tetap dipersepsikan buruk, kita nggak tahu faktornya. Makanya kenapa Nabi Yakub itu baik, adil sama anak-anaknya. Tapi lihat kalimat anak-anaknya dalam surat Yusuf ayat 8. La Yusufu wa akhuhu ahabu ila abina mina. Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih disayang ayah daripada kita. Padahal Nabi Yakub itu kan nabi pasti adil. Tapi anaknya ada yang merasa tidak adil. Nah, merasa tidak adil itu wilayah persepsi. Nah, itu luka berada di wilayah itu, persepsi. Sehingga bukan keras dan tidak keras, tapi konfirmasi apa yang sudah kamu terima dari ayah. Jangan-jangan anak merasa enggak, ayah selama ini cuek sama aku. Ayah tuh sayang sama kamu. Mana buktinya? Ayah nggak pernah menunjukkan itu sama aku. Jadi selama ini ayah melakukan ini, kamu nggak tahu? Enggak. Jadi disitulah persepsi. Nah, ada anak yang merasa ya itu sayangnya ayah, dan aku tahu itu ayah sayang. Nah, persepsi ini yang mau kita beresin. Wah, ini poin banget ini. Jadi memang kita kan harus sabar sama anak. Harus sabar. Cuman dari poin ini saya ada satu poin yang saya dapat Ustadz, bahwa memang di kondisi tertentu anak tuh harus bukan keras, ditegaskan, ditegasi. Gitu. Dan tegas itu bukan lagi harus, bukan lagi itu hak anak. Yang menjadi hak anak. Ya, karena gini, Islam itu agama yang mengajarkan dua hal, dan itulah pembeda pendidikan Islam dengan pendidikan yang lainnya. Kan maaf nih kalau merujuk ke teori-teori pengasuhan, ada teori disebut tiger parenting. Itu pengasuhan ala Chinese, ala Tionghoa yang anak dikerasin, ditabok dan sebagainya. Itu yang penting pokoknya dapat 100. Aku dapat 90 pak gitu. Akhirnya anak-anak itu menjadi anak yang disiplin, teratur, dan dia akhirnya tapi tadi yang Mas Wisnu bilang, dia ternyata nggak punya yang namanya empati kepada orang lain. Ada yang disebut rabbit parenting atau western parenting, yang kebalikannya, boleh apa aja boleh. Nah, rabbit itu sama western. Iya, western. Aku boleh nggak ganti kelamin? Boleh. Kan gitu ya. Aku boleh nggak tidur sama pacarku asal nggak ada paksaan, nggak apa-apa. Ya, kalau Islam nggak begitu. Islam itu ad-dinul wasat, agama pertengahan, sesuai dengan karakteristik Islam. Khosaisuddin dari karakteristik agama Islam. Apa itu? Ad-dinul wasat, agama pertengahan. Kata Allah kepada Nabi, wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Jadi kita mulai dengan kabar gembira. Tapi ketika anak melewati batasan, wajib itu, papa, abi nggak suka, maaf nak, ini nggak boleh dilakukan sama kamu. Dan itu lakukan. Jadi tegas itu justru menunjukkan cinta. Kalau kita justru membiarkan, jahat. Jadi nanti pembahasan tentang toxic parenting itu
Walaupun nanti kita akan bahas tentang toxic parenting bukan tentang orang tua yang keras, tapi orang tua yang tidak bisa melarang sesuatu yang merusak akhiratnya anak. Jadi bahasanya tuh memang kasih sayangnya berlebihan sehingga jadinya anak tuh semuanya diiyakan. Iya diiyakan. Iya. Nah, itu orang tua yang dia tidak punya value. Iya. Dia ingin menjadi orang tua yang asik tapi nggak ada gizinya. Nah itu orang tua ciki, asik tanpa gizi. Aduh. Gitu ya. Ya, jadi ya nggak boleh kayak gitu. Iya. Harus ada gizi gitu. Ya, justru nggak mau di-endorse ciki, rugi dia. Dia rugi. Tapi ini nangkep banget karena beberapa memang ada yang menyampaikan bahwa ya kita sama anak tuh harus kasih sayang terus. Kalau dia melakukan kesalahan nggak apa-apa, kasih tahu dengan kelembutan terus gitu kan. Nah, kapan tegasnya? Ini memang diperlukan ya Ustaz. Betul. Ada momen-momen tertentu ya. Tapi tegas beda dengan kasar. Iya, beda. Nah, makanya tegas dalam Islam itu tidak melukai. Makanya kalau kalimatnya para ulama adalah at-ta'dib laisa ta'dib. Mendidik bukan mengazab. Mendidik bukan mengazab. Makanya ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah, itu Allah mendidik Nabi Adam dengan kalimat tegas. Ala anhakuma antilkuma syajarah wa kullakuma inna syaitana lakuma adu mubin. Bukankah aku sudah katakan Adam jangan dekati pohon itu dan setan musuh bagi kamu. Allah tidak bilang azab Nabi Adam lempar ke neraka. Ada orang tua anak yang melakukan kesalahan langsung pusap, tabok. Itu bukan tegas, itu mengazab. Kalau tegas itu kita bilang kamu tahu aturannya nggak? Papa nggak suka. Kamu tahu sekarang jam berapa? Jam ini. Harusnya bagaimana? Harusnya aku baca Quran. Kamu ngapain? Main game. Tahu itu? Oke, handphonenya papa ambil. Ada konsekuensi ya? Ada konsekuensi. Ya. Itu disebut al-iqab. Iqab itu selama ini orang nyebutnya hukuman. Sehingga tidak memiliki dampak. Padahal iqab itu dari kata bahasa Arab. Aqoba yaqibu akibatan. Ada hukum sebab akibat. Akibah. Jadi situ anak belajar hukum sebab akibat. Oh, kalau aku nggak pengen diambil handphonenya, aku harus tertib, aku nggak harus ngikutin jadwal. Oh, kalau aku pengen supaya kalau aku memecahkan piring, aku harus benerin tanggung jawab. Oh, kalau jangan sampai gini, anak melakukan kesalahan push up. Itu nggak benar, nggak ada hukum konsekuensi. Anak bingung, kesalahannya dia nggak baca Quran malah push up. Nanti anak jadi pikir, oh kalau gitu nggak apa-apa deh, biar badan sterek. Jadi akhir badan sterek kayak adere kadang-kadang nggak baca Quran kan, terus jadi masalah. Nggak ada hubungannya kan. Jadi dia milih, udahlah nggak usah baca Quran biar sterek gitu, karena salah. Kenapa nggak baca Quran? Aku sibuk main game. Oke, kalau gitu besok ada jadwal mainnya. Berarti tetap harus ditanya Ustaz ya? Iya. Kenapa? Gitu iya, ya? Ada ini sibuk hukum bertanya itu masih konfirmasi kan. Nabi ada anak melakukan kesalahan melempar kurma, nggak bilang kamu pak gitu. Kata Nabi 5 terminah lah. Kenapa kamu lempari pohon kurma itu? Oke. Jadi Nabi mengatakan dulu apa alasannya. Iya. Dan beda, Nabi tidak melabeling. Nabi melihat faktanya. Ada anak melempar kurma, Nabi nggak bilang gini, mengapa kamu colong? Nah, itu udah label. Iya, label ya. Kenapa kamu colong? Misalnya kakak gambar adik, nggak bilang gini, kamu kok jahat banget sama adik kamu, itu jatuh label. Tapi kenapa kakak gambar adik? Itu kan beda. Kalau jatuh udah label, penjahat banget aku nih. Iya. Itu udah menyakiti perasaan dia. Tapi kok label dia, iya soalnya ada nyamuk. Misalnya, betul ada nyamuk kan? Ada nyamuk kan gambar kan bisa jadi. Gede banget nyamuk biru tuh. Iya. Itu nyamuk yang berpekara sama aku sejak sehari yang lalu ya. Jadi aku udah nggak tahan gitu. Seperti itu ya Allah. Iya. Jadi sebenarnya itu yang kita sebut dengan pengasuhan patut, Mas. Jadi pengasuhan patut. Ya, patut. Jadi sesuai dengan tahap perkembangan. Kalau di usia 0 sampai 7 tahun itu biasanya pola yang kita lakukan itu 3 saja. Ya. Pengarahan, kalau ada yang dia salah kita arahkan. Jadi jangan fokus kepada yang negatifnya dia. Ya. Kalau dia makan minum tangan kiri, kita bilang makan minum tangan kanan. Nah, yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan itu kalau ada yang baik, kita perlu wrapping. Yang tadi itu yang Ustaz Bendri bilang, perlu informasi ke dia bahwa kamu anak yang hebat, mencontoh Rasulullah makan minum tangan kanan. Nah, yang ketiga itu adalah modeling keteladanan di usia 0 sampai 7 tahun itu. Nah, usia 0 sampai 7 tahun itu mau pembiasaan, Mas. Kita belum bisa meminta dia menjadi anak soleh dan soleha. Maaf Ustaz, maaf ya, pembiasaan 0 sampai 7 tadi. 0 sampai 7. 0 sampai 7 itu 3, Mas. Pengarahan,
Oh, oke. pembiasaan, modeling. keteladanan. Ya. Jadi itu aja konsentrasi kita Mas, 0 sampai 7 tahun itu. Kalau ada yang kurang baik itu maksudnya bukan dia untuk melanggar Mas, tapi karena memang dia belum bisa di umur 0 sampai 7 tahun. Belum mengerti Mas, kosakatanya, kosarasanya belum banyak pengalaman. Makanya anak 0 sampai 7 tahun itu susah kita minta menjadi anak soleh dan soleha. 0 sampai 7 tahun itu wajib salah anaknya. Semakin banyak dia salah, semakin banyak kita untuk memberikan informasi yang soleh itu seperti apa, yang soleha seperti apa. Nah itu 0 sampai 7 tahun. Kalau nanti yang tadi disampaikan umur 7, 14 atau 7 sampai 12 tahun itu, yang pertama seperti dialog gitu. Nah kita sudah mulai nih dialog karena perkembangan intelektualnya sudah bagus gitu ya Mas ya. Kalau kita masih maksakan, dia punya alternatif yang lain, dia punya teman di luar, dia sudah sekolah gitu. Nanti khawatirnya kalau nggak berdialog dia akan pergi kepada orang lain yang bisa dialog sama dia gitu. Nah yang kedua adalah jangan banyak di umur yang tadi ya, yang di tahap perkembangan ya. Jadi jangan banyak memberikan instruksi tapi membimbing. Yang tadi kita sebut umur ini tidak teaching lagi tapi coaching gitu. Jadi jangan instruksi pokoknya gitu loh Mas gitu. Tapi lebih mengatakan ya kita ajak dia untuk dibimbing. Nah, bimbing itu kan kayak Doraemon lah. Doraemon kan coaching. Iya, kalau lain tikus deh coaching. Bentar, karena nggak nyambung deh, bentar. Waduh. Doraemon coaching. Oh, kucing. Astagfirullah. Iya. Allah. Maafin Pendri ya. Iya, betul. Ternyata kita beda umur dong. Anak keseriusan. Jadi nggak konsen. Tadi saya agak lama juga tuh. Coaching Doraemon. Kucing. Jadi kalau kita yang kedua ya. Ya, kalau 0 sampai 7 tahun itu kalau di kami prinsipnya gitu Mas Wisnu. Jadi berikanlah kuping 30% aja. Nah, mulut kita 70%. Yang 0 sampai 7 ya? Iya, kita lebih banyak ngasih informasi nih. Yang bagus tuh gini, yang bagus tuh gini, yang bagus tuh gini gitu. Nah, itu terus Mas, lapisan-lapisan tuh harus kita bikin terus sampai 7 tahun lamanya. Sehingga yang banyak itu modal dia, fondasi 0 sampai 7 tahun itu dia sudah banyak fondasi tentang lapisan yang baik-baik itu seperti apa. Gitu Mas. Nah, nanti 7-14 tadi yang pertama adalah dialog. Kedua adalah jangan banyak memberikan instruksi tapi lebih banyak membimbing. Nah, ini adalah simulasi nih Mas. Simulasi misalnya melakukan ini seperti apa gitu ya. Nah, kita bimbing tuh Mas. Yang ketiga adalah jangan banyak memaksa tapi lebih banyak melibatkan. Gitu. Jadi misalnya contohnya gimana? Kalau misalnya kita mau menyuruh anak perempuan nyapu rumah. Jangan kita paksa gitu. Nah, tadi yang Ustadz Bindi katakan bisa jadi dia kalau kita paksa dia lakukan hari itu tapi belum tentu besok. Karena kalau anak-anak 7-14 tahun itu bagusnya membangunnya inside out. Jadi bukan outside in. Membangunnya dari dalam. Nah, makanya kita libatkan. Kita katakan kepada anak perempuan kita, Mbak, rumah kita alhamdulillah luas nih, gitu ya. Ayah nih rencananya mau bersihkan bagian yang belakang, Bunda yang bagian tengah. Kalau Mbak bagian yang mana? Gitu. Setahu saya kalau rumah luas itu ada pembantu. Ini dia punya rumah luas, tapi orangnya sederhana. Dilibatkan ya. Oh, ternyata rumah tetangga. Ini salah contoh. Terus anak mikir, Pak, kita nggak cari pembantu aja, Pak. Jadi ini memang keluarganya keluarga yang tawadu. Tawadu. Banyak jadi, ketawa, soalnya tawa ya. Ketawa soal duduk. Tawadu. Dia dibangun tuh Mas. Iya siap. Jadi inside out. Jadi inside out. Bangunnya dari dalam gitu loh. Jadi dia tidak sekedar bisa tapi mencintai apa yang dia lakukan itu. Nah, bagian yang tadi kita bicara konsekuensi itu di atas umur yang tadi Mas. 17. Nah, bisa jadi di umur 12 sampai tahun 15 sampai 16 tahun. 12 sampai 15. Bisa jadi Mas. Yang 3 yang harus kita lakukan. Jadi di umur itu yang tadi Ustadz Bindi sampaikan, haknya anak itu mendapatkan ketegasan-ketegaan. Maka anak balik itu kalau kita mau jadi teladan bagi anak balik, satu saja Mas, seorang ayah itu harus punya authority. Ayah yang tegas dan tega gitu loh Mas. Gitu. Karena itu haknya anak gitu. Termasuklah konsekuensi harus kita lakukan di umur anak ini. Karena itu haknya anak. Kalau kita nggak melakukan konsekuensi, anak susah nanti ketika dia besar, dia bisa amar ma'ruf tapi nggak bisa nahi mungkar. Gitu. Nah, apa yang kita lakukan konsekuensi? Nah, pertama itu adalah komunikasi.
Komunikasikan kepada anak seperti yang Ustadz Budi katakan, maunya ayah seperti ini, mau kamu seperti apa. Oh, oke. Gitu. Nah, kita ketemu yuk di tengah jalan. Nah, kemudian sepakati juga, komunikasikan juga persoalan konsekuensi. Kita sudah sepakat bahwa kamu nggak bisa lewat pulang dari jam 5:30. Gitu ya, kita sudah deal. Kalau kamu lewat 5:30, apa yang akan terjadi? Konsekuensi. Sepakati konsekuensi. Nah, kemudian latih anak-anak untuk hal ini, namanya negosiasi. Oke. Latih untuk melatihkan konsekuensi. negosiasi, ya. Negosiasi. Nah, sudah negosiasi latihan berapa kali, barulah kita terapkan konsekuensi ini. Dan konsekuensi inilah yang harus dimiliki oleh seorang ayah ketika punya anak di umur-umur balik. Gitu Mas gitu. Kalau enggak nanti dia akan menjadi persoalan nih ketika dia besar. Oke. Gitu, dia nggak tahu aturan, dia nggak megang aturan, dia nggak apa-apa gitu. Nah, sebenarnya kepatutan itulah yang kita lakukan. Nah, persoalannya adalah Mas, apakah itu kita lakukan kepada anak kita di usia-usia sebelum ini? Ketika anak-anak umur 15 dan 16 tahun ke atas, Itu gimana? 18 tahun, umurnya 18 tahun fisiknya, tetapi perkembangan psikologisnya nggak 18 tahun. Idealnya kan 18 tahun umur fisiknya, harusnya umur psikologisnya di atas umur 18 tahun. Iya. Itu idealnya, gitu ya. Jadi anak kita sudah besar secara fisik, tapi nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada kemandirian, nggak ada empatinya. Itu yang kita sebut dengan utang. Gitu loh Mas, gitu. Jadi utang. Nah, semuanya ini kalau saya ngelihatnya adalah, kalau membayar hutang ini, sikap kita adalah memang santai Mas. Makanya seperti ibarat kita naik mobil Mas, kaca spion itu kecil aja, jangan besar-besar. Kalau kaca spion itu besar, nanti fokusnya ke belakang. Yang fokusnya kita kaca besar di depan. Yang untuk kaca spion belakang kanan dan kirinya untuk melihat aja gitu, bahwa kita punya utang. Diingatkan bahwa kita punya utang gitu. Nah, konsentrasi kita adalah ke depan. Makanya tadi Ustadz Mendri bilang, katakan reparenting. Kita ulang lagi, kita bentuk lagi bentuk yang baru gitu. Karena kita lihat ini ke depan. Jadi yang belakang itu nggak usah ada sesali. Ini adalah bagian saja bahwa ini harus kita terima gitu. Misalnya. Masya Allah. Aduh. Ini ilmu banget, bukan hanya buat kami yang anak-anaknya masih di bawah, ada yang di bawah 7 tahun ya, ada di atas 7 tahun, tapi juga mungkin yang sudah 18 tahun, 19 tahun bisa reparenting ya Ustadz ya. Bagaimana menyusun ulang semuanya tapi tetap menatap masa depannya lebih besar. Betul. Gitu ya. Nah, buat teman-teman semua, alhamdulillah sebenarnya ini lebih banyak bisa dibahas, tapi memang kalau misal mau lengkap lebih enak kalau misal teman-teman semua ayah bunda itu ambil e-course-nya dari Fatherman, ya itu kalau ini membayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Oke, membayar hutang dan membasuh luka pengasuhan. Oke, membayar hutang dan membasuh luka pengasuhan. Ini penting karena apa? Karena ada beberapa tadi seperti yang saya bilang di awal bahwa ada beberapa orang tua itu yang merasa kenapa anaknya sekarang seperti ini. Betul. Nah, itu satu. Terus kedua, dengan ada kejadian seperti ini bisa menjadi tanda buat kami lah sebagai orang tua ataupun pelajaran dari orang lain sehingga kita bisa mengambil pelajaran ini dan mudah-mudahan nggak terjadi di kita gitu loh. Sebagai orang tua yang punya masih anak kecil ya Ustadz ya. Kalau mau ditambahkan gini, isu utang dan luka pengasuhan itu ada 3 yang kita bahas di e-course. Satu, isu utang luka pengasuhan yang kita alami secara personal. Jadi kita jadi orang tua ini belum berdamai karena kita masih ingat, bapak saya tuh masih mukul saya. Jadi kita membawa bekas itu kepada pengasuhan anak kita. Makanya kita masih jadi orang tua yang emosional, gampang marah, gampar anak gitu. Berarti kita belum berdamai nih sama luka pengasuhan. Nah, apa yang kita lakukan? Membayar sendiri. Karena hukum utang pengasuhan ini seperti hukum akikah. Kalau misalnya akikah itu kan hak anak, tapi ada bapak yang lupa mengakikahkan anaknya. Nah, ketika udah dewasa, maka dia boleh mengakikahkan sendiri. Nah, ketika ada seorang ayah anak menyadari, saya ini sebenarnya seperti yang diceritakan Mas Wisnu, saya punya bapak yang gini-gini, nggak memberikan saya gini. Terus gimana? Bayar aja utang bapaknya itu, nggak harus nagih. Ayo dong Pak, bapak reparenting udah tua. Nah, bapak reparenting ke aku, nggak usah gitu. Nah, kemudian utang luka pengasuhan ini kita bahas dari sisi pasangan kita. Jadi nanti kita juga dapat pengaduan-pengaduan tentang suami saya itu orang begini-begini. Nah, itu suami yang punya utang dan luka pengasuhan. Yang tadi kasar sebagainya. Nah, kemudian utang luka pengasuhan dialami oleh anak kita. Makanya di kelas atau di e-course ini ada dari sisi terapinya. Nanti ada psikolog yang membantu dipelajari. Ini loh terapinya kalau ada luka pengasuhan belum berdamai, masih gampang marah, masih punya trauma. Nah, itu ada terapinya di dalam kelas di e-course. Di e-course itu ya. Terapi yang bisa kita langsung praktek
praktekkan. Langsung bisa kita praktekkan. Jadi kalau kita lihat e-course itu, kita di e-course itu kita bisa praktek. Langsung kita praktekkan di rumah itu. Jadi teori dan langsung bisa kita praktekkan setelah itu ya. Oke, baik teman-teman semua ayah bunda, dan bisa langsung lihat saja kalau mau tahu link e-course ini di link deskripsi dari The Sungkars, dan khusus untuk di kami itu akan mendapatkan diskon 40% ya. Sekali lagi kita harus berterima kasih nih kepada Ustadz Ajo Bendri dan Ayah Irwan, dan masih lanjut insya Allah kita akan bahas lagi, dan tentunya di The Sungkars Family. Dan jangan lupa ya untuk e-course-nya sekali lagi bahwa ada diskon khusus buat The Sungkars itu 40%. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.